semuanya, selamat datang di channel resmi Honda Megatama. Kali ini, kami akan mengulas jika Anda memiliki uang 300 juta dan ingin membeli mobil Honda untuk keluarga, sebaiknya apa beli BR-V baru, CR-V, atau HR-V yang lama ya? Ketiga mobil yang akan kami review ini berada pada range harga yang sama. Menarik ya? Maka dari itu, untuk menentukan mobil yang paling worth it, kami akan menilai dari beberapa poin keunggulan, antara lain Nomor 1, desain. Sebelumnya perlu diingat bahwa ketiga mobil ini berada pada segmen kelas yang berbeda-beda. Honda HR-V berada di kelas subcompact crossover SUV. CR-V berada di kelas compact crossover SUV. Sedangkan untuk Honda BR-V termasuk ke dalam kelas LSUV yang memang lebih ditujukan untuk mengangkut lebih banyak penumpang hingga sebanyak 7 orang atau 7-seater. Kita mulai dari Honda HR-V. Secara desain overall, HR-V Gen 2 tipe E-CVT tahun 2018 di depan kami ini masih bermodel pre-facelift. Ia mempunyai desain yang tajam, sporty, dan modern dibanding HR-V Gen 1 yang bentuknya sedikit wagu dan kotak. Dari bagian samping, Honda HR-V terlihat nih proporsinya yang compact dan simple, memiliki ciri khas handle pintu belakang yang berposisi di pilar C. Ini agak mengumpat sehingga sekilas terlihat seperti mobil 2 pintu. Pada bagian fendernya, ini terlihat terdapat tambahan over fender dan side skirt berwarna hitam doff, ciri khas crossover SUV. Lalu kita pindah ke mobil kedua, CR-V Gen 4 tipe Prestige tahun 2015. Yang juga sudah masuk model facelift dari generasinya. Secara desain, ia mirip sekali seperti adiknya HR-V. Ini bisa dilihat dari desain depannya. Untuk CR-V, proporsi sampingnya secara jelas memperlihatkan dimensinya yang bongsor, sesuai dengan segmen kelasnya. Terdapat kaca samping ketiga sebagai mobil berdimensi panjang. Kalau menurut kami, dari belakang ini mobilnya terkesan agak bantet ya. Namun secara overall, CR-V pantas berada pada kasta teratasnya Honda. Selain auranya yang mewah dari SUV besar, ia juga mendapatkan sisi sporty nih dari Honda HR-V. Lanjut ke mobil ketiga, ada Honda BR-V Prestige with Honda Sensing tahun 2022. Bagian depannya terlihat bahwa BR-V ini tidak seramai kedua mobil sebelumnya. Ia cenderung lebih simpel dengan dominasi desain bergaris tegas yang memunculkan aura dewasa namun tetap berkelas. Lalu pada BR-V dapat dilihat bahwa proporsi bagian sampingnya terkesan panjang dengan desain simpel yang minimalis. Terdapat kaca samping ketiga yang berukuran lebih besar dibanding CR-V. Ya, ini untuk penumpang yang duduk di baris ketiga. Terdapat roof rail pada bagian atap yang berguna untuk membawa barang dengan roof box. Ini udah cocok banget sih menjadi mobil keluarga. Roof rail ini sekaligus juga bisa dijadikan sebagai aksen pemanis tampilan keseluruhan. Tentu terdapat juga tambahan over fender side skirt dengan aksen silver untuk menegaskan tampilannya khas SUV. Oke, sekarang saatnya memilih pemenang desain. Dari pembahasan desain ketiga mobil tersebut, kami sepertinya pilih Honda BR-V sebagai peringkat pertama. Desainnya cenderung simple, aman, dan mudah diterima. Overall desainnya ini membuat mobil ini tampil elegan dan dewasa di jalan. Dan yang paling terpenting, jika Anda memilih Honda BR-V, ini mendapat aura kesegaran baru dari desain Honda masa kini. Jadi, 1 poin untuk Honda BR-V. Nomor 2, performa. Untuk HR-V, dapur pacu yang digunakan adalah mesin berkode L15ZC berkapasitas 1500 cc dengan teknologi iVTEC. Tenaganya 118 HP dan torsi sebesar 145 Nm. Dikawinkan dengan transmisi otomatis CVT, menyalurkan tenaganya ke kedua roda depan. Lanjut ke mobil kedua, CR-V 2.4 Prestige, sesuai dengan namanya menggunakan mesin berkapasitas 2400 cc, kodenya K24Z yang juga teknologi iVTEC.
Mesin tersebut menciptakan tenaga sebesar 187 HP dan torsi sebesar 222 Nm. Tenaganya disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 5-speed ke kedua roda depan. Kita lanjut ke mobil ketiga, ada Honda BR-V tahun 2022. Ditenagai oleh mesin 1500cc terbaru oleh Honda yang berkode L15ZF dengan teknologi iVTEC pula dan dapat mengeluarkan tenaga sebesar 119 HP dan torsi 145 Nm. Transmisinya CVT ke kedua roda depan. Secara performa, dengan mesin CR-V yang 2400cc dengan 187 HP, tentu saja membuat mobil ini bertenaga sangat besar, membuat CR-V menjadi jawara performa. 1 poin untuk CR-V. Nomor 3, konsumsi BBM. HR-V dalam kota mencapai 12,8 km per liter, sedangkan untuk luar kota, ini bisa mencapai 16,2 km per liter. Untuk Honda CR-V, ini dalam kota mencapai 9 km per liter, sedangkan untuk luar kota bisa mencapai 16 km per liter. Sedangkan untuk Honda BR-V, dalam kota ini irit banget, bisa mencapai 12 km per liter, sedangkan untuk luar kota ini masih oke lah di range 16 hingga 18 km per liter. Dalam masalah konsumsi BBM, New BR-V menjadi jawaranya dengan konsumsi rata-rata 12 km per liter. Tipis memang dengan HR-V, namun mobil ini dapat mengangkut muatan yang lebih banyak, menjadikannya lebih efisien. 1 poin lagi untuk Honda BR-V. Nomor 4, fitur. Untuk fitur safety, ketiga mobil ini sudah sama-sama memiliki sistem keamanan berupa 6 airbags, rem ABS, dan fitur-fitur unggulan seperti Hill Start Assist, Stability Control, dan Side Support Beam. Bayangkan fitur sebanyak itu yang Anda dapatkan di Honda BR-V. Ditambah lagi, mobil ini juga punya Honda Sensing. Fitur Honda Sensing yang diadaptasi oleh BR-V merupakan serangkaian program yang membaca sensor sehingga menghasilkan fitur Road Departure Mitigation System, sistem Adaptive Cruise Control, Auto High Beam, serta fitur Collision Mitigation Braking System. Peringkat 1 jelas sekali sudah ditempati oleh Honda BR-V. Walaupun berada di kelas yang cukup ekonomis, fitur keselamatannya mengungguli kedua mobil yang kami review. 1 poin lagi untuk Honda BR-V. 5. Akomodasi. Untuk keluasan kabin tentu saja dapat terpampang dari dimensi mobilnya. CR-V yang merupakan SUV ukuran medium tentu memiliki kabin serta bagasi yang lapang. Walaupun memang kapasitasnya hanya 5 penumpang. BR-V sebagai LSUV 7-seater mempunyai akomodasi yang baik bagi penumpang maupun juga barang. Sedangkan HR-V sebagai crossover 5 penumpang memiliki kapasitas penumpang yang sama dengan CR-V, namun dengan kapasitas bagasi yang lebih kecil. Penilaian dari kami, Honda BR-V menempati peringkat ke-1 karena dimensi yang tidak terlalu besar namun tetap nyaman untuk membawa 7 orang dan barang. 1 poin lagi untuk Honda BR-V. Lagi-lagi BR-V menang karena memang didesain untuk memuat banyak. Calon-calon yang paling worth it nih ya untuk mobil 300 jutaan. Tapi tunggu dulu, bagaimana nih soal kenyamanan di dalam? Yuk lanjut. 6. Kenyamanan. Bicara soal rasa duduk di dalam kabin, secara fitur sejauh ini baru CR-V yang memiliki pengaturan kursi elektrik pada bagian sopir. Untuk kedua mobil lainnya masih menggunakan tuas manual. Ketiga mobil ini memiliki legroom dan headroom yang cukup lega, serta posisi pengemudi yang juga nyaman. Ini karena udah ada armrestnya juga nih. Ada nilai plus untuk Honda BR-V karena mobil ini merupakan 7-seater. Duduk di row ketiga juga tidak terasa sempit. Headroom dan legroom terakomodir dengan baik. Good job Honda! Secara kelas kenyamanan, Honda CR-V menempati peringkat pertama dengan kabinnya yang lega dan kursinya yang empuk. Dan rebah juga, walau hanya 2 baris. 1 poin lagi untuk Honda CR-V. Ya karena beda kelas, pasti CR-V dengan mesin besar dan fitur mewah menang mutlak. Jadi sekarang poinnya 2. HR-V kok belum pecah telur ya? Jawaban selanjutnya bakal menarik nih. 7. Harga dan resale value. Sekarang kita bahas dari segi harga dan resale value mobil masing-masing. Untuk Honda BR-V Prestige with Honda Sensing 2022 mempunyai harga baru Rp348.600.000.
Sedangkan Honda HR-V generasi kedua mempunyai rentang harga dari 220 juta sampai dengan 314 juta. Honda CR-V generasi keempat mempunyai rentang harga dari 200 juta sampai dengan 310 juta. Tentu saja, rentang harga tersebut bervariasi ya, tergantung dari mobilnya. Dari rentang harga di atas, kami memenangkan Honda HR-V yang walaupun harganya kurang sama dengan CR-V, tapi jelas nih, memiliki resale value yang lebih tinggi ketimbang CR-V yang lebih boros. Peminat HR-V sampai sekarang masih banyak sekali loh, pantas harganya sulit turun. Akhirnya HR-V menang juga nih. 1 skor untuk Honda HR-V. Nomor 8, pajak. Untuk pajak, langsung saja ya, ini datanya. Kami berikan peringkat berdasarkan pajak termurah, maka HR-V adalah peringkat 1, PR-V peringkat 2, dan CR-V peringkat 3. 1 skor lagi untuk Honda HR-V. Oke, dari penilaian tiap segmen, maka kami berikan peringkat finalnya, yaitu Honda PR-V peringkat 1 dengan total skor 4, HR-V dan CR-V seri dengan masing-masing mendapatkan skor 2. Jadi, kalau Anda punya uang 300 juta untuk keluarga, sekarang sudah tahu kan, mau beli Honda yang mana? Ya mungkin BR-V akan lebih mahal sedikit, tapi dengan demikian, Anda akan dapat mobil yang baru yang bergaransi dari Honda. Belum lagi promo-promo servis dan perasaan bahwa mobil baru itu loh, yang memang tidak ada duanya. Apakah Anda setuju atau malah protes? Tulis saja di kolom komentar. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan klik like, subscribe, dan sebarluaskan video ini kemana saja. Tonton terus channel resmi kami, Honda Megatama. Terima kasih.